Welcome back. We are here today with Selamat datang Guy kembali. Metan, Hari ini kita journalist, bersama Guy Metan, politician in seorang Parliament, jurnalis, and anggota parlemen, also dan juga penulis the buku author of seperti books such Creating as, Russophobia, From the Creating Great Religious Russophobia, Schisms to from Anti-Putin the Hysteria. Great Religious Schisms to Terima kasih banyak telah datang Anti-Putin kembali, Hysteria. atau mungkin untuk pertama Thank kalinya, you tapi very senang much bisa for bertemu coming lagi, back on, or setidaknya. for the first time, but it's good to see you again at least. Yes, thank you, Glenn. Ya, As you terima know, kasih. Terima kasih, Glenn. meetings, Seperti yang kamu tahu, kita sudah pernah mengadakan pertemuan di tahun-tahun sebelumnya, dan senang sekali bisa bersama kamu lagi hari ini, serta berbagi podcast luar biasa yang sudah kamu jalankan selama berbulan-bulan dengan sangat sukses. Itu hal yang bagus, ya. That's a good thing, yeah. Thank you, I appreciate that. And well, I was thinking Terima before we get kasih, into saya the menghargainya. current Nah, saya hatred berpikir, of Russia, sebelum or kita current membahas feelings, kebencian which terhadap is Rusia saat ini, also very atau urusan deeply terkini, irrational yang on juga the bisa dibilang especially sangat because tidak how rasional, it very terutama karena hal evidently itu begitu undermines jelas our merugikan national kepentingan interests. nasional I kita thought it could be sendiri, interesting saya pikir akan to menarik delve untuk into the menelusuri historical asal-usul origins, historis, the way you see it, seperti yang of Anda lihat dari Russophobia, Russophobia. because you argue that the Anda hostility, berpendapat bahwa permusuhan ini, well, the permusuhan yang irrational tidak hostility rasional towards terhadap Russia Rusia, is sudah centuries berusia old. berabad-abad. I often make a Saya sering membuat distinction. So when we pembedaan, talk about karena phobia, ketika it's kita usually berbicara irrational tentang fear, fobia, hatred. biasanya itu But to berarti make the point, ketakutan there's atau rational kebencian yang tidak reasons rasional. to fear Saya Russia, selalu but menekankan bahwa ada alasan phobia often rasional untuk refers to takut the pada Rusia, irrational tetapi aspect. fobia So mengacu pada aspek yang where do you tidak locate rasional. this true Jadi di mana Anda historical menempatkan titik awal starting historis point sebenarnya dari Russophobia? in terms of the origin of Russophobia? Yeah, 10 years ago when I tried to understand Ya, kamu tahu, the sekitar 10 tahun yang phobia lalu, of Russia was ketika so saya mencoba strong memahami in mengapa fobia terhadap Rusia I tried to begitu understand kuat di and kalangan elit barat, because it was also very saya merasa surprising sangat for me, terkejut melihat to bagaimana see hal it, itu to see bekerja. how it functioned. I had Saya memiliki that kesan ini this is bukan not hanya only selama in 10 the tahun basic, terakhir, let's say, tetapi 20 mungkin selama of 20 this tahun, century. sejak Just awal to abad mention, ini. an accident. Hanya untuk menyebut satu insiden yang memberi saya It perasaan tentang fobia yang tidak rasional ini. was Jika kamu ingat, kidaniku pesawat Berlin terhadap Trouwens. Tahun ini, Riefmin Japan, Stafruji Collins de Braak, Sion Cerebral DL di Dickinson Swiss, Menet Swibig, Fuyu Pudichley Maring and Fering, Three Steroids. Magian Brights, my bias, and Steve. It collided with the DHL plane, and in the minutes following the crash, Dan dalam beberapa menit setelah kecelakaan itu, semua kantor berita mengatakan, oh, ada kecelakaan sekitar tengah malam antara pesawat Rusia dan pesawat DHL asal Belgia. Tapi kemudian mereka menambahkan, kami pikir mungkin para pilot Rusia tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi mereka salah menafsirkan perintah. Setelah itu, oh, mungkin mereka sedang mabuk, begitu kira-kira. Jadi begitulah selama seharian penuh, 14-24 jam. Lalu setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa sebenarnya penyebabnya adalah kegagalan pengendali lalu lintas udara Swiss yang bertanggung jawab atas bencana itu. Tidak ada hubungannya dengan Rusia, tidak ada hubungannya dengan pesawat atau pilot Rusia. Namun, klise dan stereotip terhadap orang Rusialah yang membentuk penjelasan awal itu. Gambaran buruk yang biasa dilekatkan pada orang Rusia. Bad representation of Russian. So all the press in Switzerland, but also in Jadi seluruh media di Swiss, tetapi juga di Eropa, menuduh Rusia sebagai penyebab kecelakaan itu tanpa bukti apapun, hanya berdasarkan stereotip. Hal itu sangat mengganggu bagi saya sebagai warga Swiss dan juga sebagai seorang yang dekat dengan dunia jurnalisme untuk menyadari hal tersebut. Setelah itu, saya mencoba bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal ini begitu tidak rasional? Dan itulah sebabnya saya mulai menggali lebih dalam. Saya menemukan bahwa akar dari jenis fobia seperti ini, bahkan versi modernnya, berasal dari akar keagamaan yang sangat tua, yaitu perpecahan antara iman Ortodoks dan Katolik pada abad ke-11. Dan bahkan sekarang, kita masih dapat melihat bahwa kesenjangan keagamaan ini masih ada di Eropa kontemporer. In our contemporary Europe. But how do you see it? Tapi bagaimana menurutmu hal ini berkembang selama berabad-abad? Karena topik ini menjadi sangat besar, terutama di Inggris,
sekitar 200 tahun yang lalu. Dan hal itu juga kembali pada apa yang kamu katakan. Ini hampir seperti menjadi semacam ujian kesetiaan. Semua orang harus menerima stereotip ini dan terus mengulanginya. Orang sering berpikir bahwa jika kamu mengulanginya, berarti kamu ada di pihak kami. Tapi jika kamu menentangnya, maka kamu patut dicurigai. Namun hal lain yang juga konsisten adalah bahwa hal ini selalu cenderung merugikan kepentingan kita sendiri. Karena jika beberapa kebijakan bermusuhan didasarkan pada penilaian rasional, itu satu hal. Tapi jika tidak rasional, maka secara definisi, kebijakan itu akan sangat buruk. Dan kebijakan yang buruk, tentu saja, tidak melayani kepentingan kita sendiri. Yeah, no, that's right, and that's Benar. why it is religious. Dan itulah mengapa asal-usul keagamaan ini sangat penting. Karena kita bisa mengatakan bahwa agama bisa menjadi bagian dari nalar, tetapi bukan hanya rasional. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar akal murni. Just to come back to this, Dan untuk kembali ke asal-usul keagamaan ini, kamu tahu, semuanya dimulai dengan Charles yang Agung, seorang mantan kaisar, bahkan pada abad ke-9. Jadi ini sangat tua. Namun hal itu menjadi lebih jelas setelah abad ke-10 dan hingga perpecahan pada abad ke-11. Itu terjadi pada tahun 1054, perpecahan resmi antara Katolik Barat dan Ortodoks Timur. Saya tidak menyebutkan penyebab keagamaannya karena terlalu rumit bagi kita dan bukan fokus kita hari ini. It's too complicated for us and not in our focus today. But it was after that. Namun, setelah perpecahan itu, propaganda Katolik mulai mengembangkan stereotip terhadap pada masa itu Gereja Ortodoks Yunani di Bizantium. Kamu tahu, di Konstantinopel. Mereka berkata, oh, kita tidak bisa mempercayai kaum Ortodoks karena mereka adalah kaum skismatik. Bukan kita, kaum Katolik, tapi mereka. Mereka yang menyebabkan perpecahan. Namun itu sepenuhnya salah, karena pihak Katoliklah yang memisahkan diri dari Ortodoks, bukan Ortodoks yang meninggalkan gereja. Because the stemmer, hal kedua ada, tapi Maltese bangsa-bangsa Berber. Mereka prejudice biadab, Kaisar Bizanti Vrong, das despot, Raus, Merpin. Is a despot, is an authoritarian leader. And also, they wish to conquer us. Dan juga kamu tahu, mereka ingin menaklukkan kita. Jadi mereka membangun kata-kata ini, narasi ini, melawan kaum Ortodoks, yang persis sama dengan narasi yang digunakan terhadap orang Rusia saat ini. Dan itu sangat-sangat mengejutkan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Bizantium pada abad ke-15, ketika mereka kalah perang melawan Ottoman, melawan Turki, semua stereotip ini dilemparkan kepada orang Rusia. Karena Rusia pada saat itu, dengan Tsar, tetapi ada digawan gereja Ortodoks. Right? Harde Bizantium tidak lagi ada. Kami adalah pewarisnya. Kami akan mengambil warisan keagamaan dari gereja Ortodoks yang runtuh pada waktu itu. Dan itulah mengapa semua propagasinya melawan orang Rusia new. Against the Russian at that time, let's say at the Renaissance after. Katakanlah Renaissance terjadi setelah tahun 1453. Dan yang modern, yaitu Rusofobia modern, lahir di Prancis pada akhir abad ke-18, ketika Raja Prancis Louis XI yang menikah dengan seorang putri Polandia berbalik menentang Rusia. Dan mengapa ia melakukan itu? Karena pada masa itu di abad ke-16, Rusia telah menjadi kekuatan Eropa. Dengan reformasi yang dilakukan oleh Peter yang Agung, dan kemudian dengan perluasan serta pembangunan yang dibawa oleh Permaisuri Catherine II, Rusia menjadi sebuah kekaisaran yang sangat besar. Jadi bagi Raja Prancis, yang merupakan kekuatan utama pada masa itu, sulit untuk menerima soal bahwa seorang permaisuri dari timur yang jauh untuk berbagi kekuasaan di benua Eropa. Sharing the power on the European continent. It was very disturbing for the. Bagi Raja Prancis, keberadaan pesaing baru ini sangat mengganggu. Karena itulah ia mengembangkan perangkat propagandanya, yang pada masa itu disebut Kabinet Hitam. Mereka memalsukan sebuah dokumen bernama Testamen Peter yang Agung. Dalam testamen itu, Peter yang Agung dikatakan berpesan kepada para penerusnya bahwa tujuan suci Kekaisaran Rusia adalah menaklukkan Barat, menyerbu Eropa Barat, dan menjadi satu-satunya kekuatan hegemonik di benua itu. Sepenuhnya palsu. Sebab dari sisilah berperai yang jadi bidra betul fobia irasional terhadap bangsa Rusia. Phobia against the Russian. Napoleon used that
in 2018, Napoleon menggunakan hal itu pada tahun 1914. Ia menerbitkan dokumen palsu ini untuk pertama kalinya guna membenarkan perang preventifnya melawan Tsar Rusia, Alexander I. Ia berkata, "Oh, tapi kamu tahu, karena tujuan orang Rusia adalah menaklukkan kita, kita harus menyerang lebih dulu untuk mencegah invasinya. Itulah sebabnya kita harus memobilisasi dan mengirim pasukan kita ke Moskow." Kemudian Inggris setelah itu menjadi palsu ini setelah Kongres Wini pada tahun 1919. Bahkan Amerika Serikat dapat membantu modern miskan Denmark disesuaikan dengan tetapi dengan stereotipnya state Rusia modern. Against the modern Russia. It is, the testament is quite Perjanjian fascinating. Lama memang sangat menarik, karena seperti yang kamu katakan, teks itu telah digunakan berkali-kali. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana teks itu digunakan. Pada akhir abad ke-18, orang Polandia menggunakannya untuk berargumen bahwa keamanan Prancis secara intrinsik terhubung dengan keamanan Polandia. Karena seluruh premisnya adalah bahwa Rusia akan selalu bergerak maju. Jadi, jika mereka tidak bisa dihentikan di Polandia, Pemimpin Komediu dan seluruh Pobor akan jatuh. Habsburg teks itu dikutip ketika Napoleon menyerbu Ukraina. Dan kemudian, ketika Prancis dan Inggris menyerbu Crimea, teks itu digunakan lagi. Hal yang sama persis terjadi dengan Hitler selama Perang Dunia II dan Harry Truman pada tahap awal Perang Dingin. Ini menarik karena similarly teks dua fungsi. It's just interesting because it has two functions. One, all our security is Pertama, seluruh keamanan kita bergantung pada apa yang terjadi di garis depan perbatasan Rusia. Tapi juga, seperti yang kamu katakan, jika kita tidak menyerang mereka, maka pada akhirnya mereka akan datang menyerang kita. Jadi kita selalu harus, seperti sekarang, orang Eropa mengatakan, ya, kurang lebih sama saja. Apapun yang terjadi di Ukraina akan memengaruhi kita. Karena begitu Rusia menguasai Ukraina, mereka akan datang menyerang kita, terlepas dari anggapan bahwa Ukraina tidak akan pernah diserang jika menjadi bagian dari NATO. Namun, inilah gagasan utamanya. Dan menarik bahwa hal ini terus bertahan. Sekarang, tentu saja lihat, kita butuh lebih banyak senjata karena kita harus bersiap untuk perang. Kalau tidak, Rusia akan menyerang kita. Jadi perang sekarang tampak tak terelakkan. Sangat menarik bagaimana hal ini digunakan. Dan itu juga lucu. Menurut saya itu konyol, karena jika kita melihat sejarah, sebenarnya Rusia tidak pernah menyerang Eropa lainnya. Jika kita melihat fakta sejarah, bukan tahukan narasi yang salah, Rusia justru diserang terlebih dahulu oleh ksatria Teutonik pada abad ke-13 di wilayah timur, sekitar yang sekarang menjadi Polandia, Rusia, dan Kaliningrad, dan seterusnya. Itu adalah serangan pertama. Serangan kedua datang dari bangsa Mongol, gerombolan emas, juga pada abad ke-13. Setelah itu, bangsa Polandia. Orang Polanda mereka benar lupa bahwa mereka yang menyerang Rusia, menginvasi Moskow, dan mendudukinya pada abad ke-15 dan ke-12 sekitar tahun 1914. Mereka dapat hara itu. They never mentioned that. But the Polish people that attacked Russian. Namun rakyat Polandia menyerang Rusia berabad-abad sebelum Rusia modern pernah masuk ke Polandia. Dan setelah itu ada Napoleon, orang Prancis yang menyerang Swedia. Orang Swedia, tetangga Anda dari Norwegia, negara-negara itu juga menduduki sebagian wilayah Rusia pada abad ke-17 dan ke-18, sampai mereka dikalahkan oleh Peter yang Agung dalam pertempuran Poltava. Dan setelah Swedia datanglah Prancis. Setelah itu Jerman. Selain itu, Inggris dan Prancis juga berperang melawan Rusia dalam Perang Crimea pertama. Jadi ada serangan terus-menerus yang datang dari barat, satu dari timur, yaitu bangsa Mongol, tetapi 6 serangan dari barat, dan tidak ada dari Rusia. Rusia datang ke Paris sekali, tetapi itu setelah Napoleon, karena Rusia telah diserang oleh Napoleon. Itu adalah reaksi, bukan keputusan mereka untuk datang. Sama halnya dengan Stalin pada tahun 1945. Mereka berkata, baiklah, memang ada pendudukan Soviet di Eropa Timur, tapi siapa yang menyerang duluan? Hitler. Tanpa serangan Hitler,
tidak akan ada orang Rusia di Eropa Timur, tidak akan ada pendudukan Soviet. Jadi semuanya benar-benar terbalik. Dan dokumen ini, untuk menuntaskan pembahasan tentang hal ini, sangat menarik. Setelah Kongres Wina, ada dua pemenang utama di Eropa. Inggris, dengan angkatan lautnya, Nelson, Trafalgar, dan sebagian Rusia. Pemenang utama melawan Napoleon bukanlah Kekaisaran Inggris, melainkan Kekaisaran Rusia. Pasukan Rusia lah yang mengalahkan Napoleon. Jadi ada dua pemenang besar, dengan yang utama adalah Rusia. Dan pada tahun 1805, sayangnya bagi Inggris mereka menyadari, oh bagus, kita sudah menyingkirkan Napoleon, dia bukan lagi ancaman bagi kita. Tapi oh lihat, sayangnya kita harus berbagi kemenangan dengan orang-orang Rusia ini. We have to share the victory with these Russian guys. And so they started just after. Jadi mereka mulai, tak lama setelah Perang Napoleon, berperang melawan Rusia karena mereka tidak bisa menerima untuk berbagi katakanlah dunia dengan mereka. Mereka mengambil wasiat palsu itu, menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan menerbitkannya dalam buku serta surat kabar. Selama beberapa dekade pertama abad ke-19, muncul Rusofobia yang semakin kuat di London, di kalangan elit, lingkaran kepemimpinan, dan media. Seperti yang saya sebutkan dalam buku saya, ada kartun pada masa itu yang diterbitkan di surat kabar menggambarkan seekor vampir dengan gigi tajam, terbang di atas London dengan kepala Tsar Nicholas I, berusaha mengisap darah warga Inggris yang malang dan tak berdosa. Karena mereka menggambarkan sosok Rusia jahat, bukan seperti sekarang dengan beruang jahat atau beruang marah, tetapi pada masa itu, sosoknya adalah vampir, Dracula. But now at the time it was the vampire, the Dracula. And Dracula was written the novel. Dan Dracula novelnya ditulis oleh Bram Stoker, seorang penulis imperialis Inggris, dengan tujuan mendiskreditkan Rusia, karena pada masa itu, bagian Rumania tersebut diduduki oleh Kekaisaran Rusia. Jadi Dracula digambarkan sebagai simbol para bangsawan Rusia yang bisa dibilang berusaha mengisap darah rakyat. Menarik sekali melihat bagaimana propaganda menggunakan berbagai cara dengan stereotip yang katakanlah masih relevan hingga sekarang. Valid until today. Namun, seringkali bagi saya tampak bahwa orang Rusia selalu memainkan peran yang sempurna ini, menjadi lawan dari kita, pihak jahat bagi pihak baik kita. Saya pikir hal ini berakar sangat dalam pada sifat manusia, bahwa kita selalu membagi diri antara siapa yang termasuk dalam kelompok dan siapa yang berada di luar. Manusia sering menemukan solidaritas di dalam kelompoknya berdasarkan siapa lawannya. Dan orang Rusia selalu memiliki peran sempurna sepihak lawan. Karena jika kita adalah Barat, mereka mewakili Timur. Kita adalah orang Eropa. Mereka adalah orang Asia. Ketika kita mengatakan bahwa kita mewakili peradaban, kita mengatakan bahwa orang Rusia mewakili barbar. Dan hal itu cenderung, menurut saya, secara historis sangat berfokus pada etnis. Anda bahkan bisa melihat hal ini pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, misalnya, Konrad Adenauer menulis bahwa Asia berdiri di tepi sungai Elbe, jadi tepat di sini, Asia. Dan bahkan ada Jenderal S. Patton yang sekali lagi dikenal oleh setiap orang Amerika. Ia menulis bahwa kita harus memahami orang Rusia, bahwa kita harus menyadari mereka bukan orang Eropa, mereka orang Asia. Dan karena itu mereka tidak berpikir seperti kita. Jadi jika Anda ingin memahami orang Rusia, Anda tidak bisa memahaminya lebih dari Anda memahami orang Tionghoa atau orang Jepang. Dan satu-satunya hal yang perlu kita pelajari tentang mereka, katanya, adalah seberapa banyak timah atau besi yang dibutuhkan untuk membunuh mereka. Inilah yang sebenarnya dia tulis. Tapi maksud saya adalah bahwa setelah Perang Dunia II, karena Perang Dingin dan aspek ideologinya, kita beralih ke pembagian yang lebih alami, kita versus mereka, berdasarkan ideologi. Jadi kita mengatakan, kapitalis versus komunis, demokrasi versus otokrasi, Kristen versus ateis. Namun di era pasca Perang Dingin, ketika perbedaan ideologis tidak lagi begitu besar, Wilmot Rootstan di Euroforskstalen, Skursdibethdes i demokrasi liberal, Friselt Othainisme. Them you think if to raised it, think bikes, if worse stankt. This is the placeholder for good guys versus bad guys. Yeah. But did you see
Tapi apakah kamu melihat menurutmu, etnisitas mulai muncul kembali? Karena aku melihat komentar tentang DNA Rusia. Sepertinya Washington Post yang mengatakan bahwa sekarang, ketika Rusia mulai menoleh ke timur, mereka sedang merangkul sisi Mongol mereka dari zaman Kekaisaran Emas. Begitulah cara orang berbicara, bahkan di akhir Perang Dunia II. Dan sekarang hal itu tampaknya mulai muncul lagi. Dan tentu saja, menurutku perang di Ukraina turut berperan dalam hal ini. Karena dalam narasi nasionalis Ukraina, perbedaan antara orang Ukraina dan Rusia adalah bahwa orang Rusia hidup di bawah kekuasaan Mongol selama 2,5 abad. Dan itulah sebabnya mereka dianggap bukan orang Eropa sejati, berbeda dengan orang Ukraina. Jadi hal itu semacam mendorong propaganda etnis kembali ke dalam perbincangan. Propaganda into the mix again. Yeah, no, that's you are completely right. Ya tidak, kamu benar sekali. Itulah mengapa asal-usul keagamaan begitu penting. Karena dalam agama, kita berpikir dalam kerangka baik dan buruk, bukan? Jadi jika seorang bisa berkata, saya adalah wakil dari kebaikan, Tuhan saya adalah yang baik, dan dewa-dewa orang lain adalah yang jahat. Itulah sebabnya asal-usul keagamaan ini masih sangat penting hingga sekarang. Dan lucu juga melihat bagaimana perpecahan keagamaan ini masih relevan, masih berfungsi sampai hari ini. Misalnya, doa garis pemisah and small and break, spurst and break and thorik, is embraceal that and get use belg, numbre think at it do a begerge. And cutting Ukraine in two parts. We have the western part, the Unyats. Kita memiliki bagian barat, yaitu kaum Uniat, yang terhubung dengan Paus Katolik, dan bagian timur yang terhubung dengan Moskow, dengan Ortodoksi Rusia, serta melalui Rumania. Jadi hal itu masih aktif hingga sekarang. Dan cara berpikir seperti ini baik dan buruk, itu sama saja. Sekarang kita menyebutnya demokrasi liberal, hak asasi manusia. Ini bukan lagi konsep atau ideologi keagamaan, melainkan yang baru, tetapi didasarkan pada jenis pembagian yang sama. Dan semua argumen otoriter, demokratis, imperialis, penakluk, pasar bebas, ekspansi bebas, ekonomi bebas, semuanya itu argumen yang sama, topik yang sama. Dan itu cukup menarik. Dan mengapa Rusofobia begitu efektif? Karena itu merupakan tumpang tindih konsep dari agama, semua agama, dan juga dari katakanlah ideologi laisis atau politik yang mendalam. Let's say like that, ideology. And also you have, for instance, dan juga misalnya, ada bahaya kuning yang berkembang di Eropa pada akhir abad ke-19. Bahaya kuning dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana orang Asia dianggap buruk, bagaimana orang Tionghoa dan juga orang Jepang dianggap mengancam budaya dan peradaban Eropa. Jadi bahaya kuning, yang merupakan sejenis xenofobia, ketakutan terhadap Asia. Ketika kamu menambahkan bahaya kuning ini, xenofobia ini, dan penolakan terhadap orang Rusia ke dalam kelompok Asia jahat, itu menjadi cara lain untuk menambah bahan bakar bagi Rusofobia. Itulah sebabnya hal itu begitu efektif dalam propaganda Barat. Karena, ya itu yang bisa kita sebutkan ketika mencoba menjelaskannya. Tetapi sangat bodoh jika melihat hasil dari fobia rasial ini sekarang bagi negara-negara Eropa, dengan semua kerugian ekonomi dan industri dan sebagainya. Itulah mengapa hal ini begitu tidak rasional. Karena secara rasional kamu tidak benar-benar bisa menjelaskannya. Ya, tapi inilah sebabnya hal ini juga begitu kuat. Karena jika orang-orang menerima premis bahwa ini hanyalah kita melawan orang jahat, maka pada dasarnya apapun menjadi diperbolehkan. Dan aku tahu kamu orang Swiss. Jadi, kamu tahu, mereka menjatuhkan sanksi pada salah satu warga negaranya. Seorang kolonel, seorang kolonel di intelijen Swiss yang sebenarnya dulu bekerja dengan NATO. Dan karena dia sampai pada kesimpulan yang salah, aku dengar sekarang mereka mungkin juga akan memasukkan jurnalis Swiss Roger Koppel ke dalam daftar sanksi. Jadi ini benar-benar merusak. Tapi sekali lagi, siapapun yang mungkin mengatakan sesuatu yang dianggap menguntungkan Rusia akan langsung dipandang sebagai berpihak pada musuh. Bagi saya, seluruh perang di Ukraina benar-benar menunjukkan hal ini. Karena ada begitu banyak hal yang tak terbantahkan, tidak bisa diperdebatkan dari segi fakta. Misalnya, keterlibatan negara-negara NATO dalam menggulingkan pemerintahan di Ukraina, baik pada tahun 2004 maupun 2014,
bukanlah tentang memajukan demokrasi. Itu memiliki tujuan geopolitik. Hal itu sudah terbukti dengan baik. Kita tahu bahwa Amerika Serikat mengambil alih hampir semua kendali pemerintahan di Ukraina. Juga telah terdokumentasi dengan baik. Kita tahu bahwa sejak hari pertama, Amerika Serikat mulai membangun kembali dinas intelijen Ukraina dari nol untuk menjadikannya sebagai proksi. Mereka membantu membangun kembali tentaranya di sana, melatihnya, dan mempersenjatainya. Mereka mengambil alih kendali atas media dan masyarakat sipil. Mereka mendukung pembersihan terhadap bahasa Rusia, partai politik, dan media. Maksud saya, semuanya ada di sana, tetapi bahkan tidak mungkin untuk membicarakannya, karena siapapun yang mengangkat topik itu akan dianggap hampir mendukung kejahatan. Dan tidak ada yang mempertanyakan apakah atau sejauh mana hal ini membantu keamanan kita. Karena bisa saja dibuat argumen yang sangat kuat bahwa semua ini justru memastikan Ukraina akan hancur dan bahwa kita mungkin akan terlibat dalam pertukaran nuklir dengan Rusia. Namun kita tidak membicarakan hal ini. Semua orang hanya harus mengikuti garis yang sudah ditetapkan. Maksud saya, hal seperti ini tidak akan bisa dilakukan terhadap negara lain, menurut saya. Jadi ini adalah alat yang sangat kuat. Maaf. Tidak hanya sebuah anekdot saja, tahu kan? Terakhir kali saya mengunjungi Kiev adalah pada tahun 2001, tepat 2 bulan sebelum peristiwa itu, 22 Februari. Ketika saya kembali, saya diundang ke sebuah acara TV bersama seorang sarjana Amerika, teman baik saya. Saya berkata, "Oh, saya baru saja kembali dari Kiev." Dan dia berkata, "Kau tahu, 2 tahun lalu, tepat setelah pemilihan pertama, pemilihan Zelensky pada 2019, saya juga mengunjungi Kiev. Saya sedang fast liaisons with Rast. Saya mengingat semua dumas toward Iber." And I enter in the building, a very big building, quite new. And I was very surprised because it was the CIA. Dan saya sangat terkejut karena itu adalah gedung CIA di Kiev. Kamu tahu, dengan 2 atau 300 agen CIA yang bekerja di Ukraina. Ya, untuk mengganti pemerintahan, untuk menjatuhkan atau mencoba mengembangkan agenda Barat. Dan saya berkata kepadanya, "Ya, baiklah, bagus. Katakan itu di TV. Mengapa kamu tidak menyebutkan bahwa kamu berada di Kiev saat itu, di gedung tempat 200 atau 300 agen CIA tinggal?" Dia berkata, "Oh tidak, saya tidak bisa. Saya tidak bermimpi because it. Tapi itu harus diutamakan, itu kenyataan. And you were race and to making." That's the reality, but it's forbidden to mention it. Yeah. Well, that's a strange thing when Nah, itu hal yang aneh. Ketika orang Eropa, baik masyarakat maupun politisi, menyebut Amerika Serikat, mereka sering bersikap merendahkan, melihatnya sebagai negara yang agresif atau kadang menipu. Dan memang, Amerika Serikat bisa dikritik, kadang dengan alasan yang benar, kadang juga tidak, karena mereka dianggap sebagai pihak lain. Kita orang Eropa. Tapi begitu Rusia ikut terlibat, ketika kita mulai membicarakan Rusia dan seseorang berkata, mungkin strategi Amerika tidak berpusat pada pengembangan demokrasi di Ukraina. Mungkin ini soal geopolitik, semuanya langsung berubah. In Ukraine, maybe this is geopolitical. Just not maybe, we can also very easily prove that. Bukan mungkin. Kita bisa dengan sangat mudah membuktikan bahwa dinas intelijen AS ada di sana untuk mengembangkan Ukraina sebagai perpanjangan tangan melawan Rusia. Tiba-tiba, hal itu hampir menjadi teori konspirasi. Karena sekarang Amerika adalah bagian dari Barat. Mereka bagian dari kita. Dengan mempertanyakan AS atau bahkan kebenaran moral mereka, pada dasarnya Anda sedang mencari-cari alasan untuk Rusia. Ini dinamika yang menarik. Kini semua Rusia batemi bagian dari pembicaraan, individu ketika mencerfreki, dan semacam argumen dipilihnya. Tetapi begitu Rusia terlibat, dan semua memberikan suci dan bejik, dan hal ini apapun konspirasi thing. Anything's a conspiracy theory. Yeah, no. So. Ya, tidak. Jadi menarik untuk melihat bagaimana Rusia menjadi semacam hal yang tabu. Kamu tahu, dalam segala arti kata itu, dalam narasi dan penjelasan Barat, bahkan di dunia akademik. Yang mengejutkan adalah bahwa, bahkan di dunia akademik, kamu seorang profesor di universitas, saya di media, tetapi ini benar-benar hal yang tabu, baik di universitas maupun di media.
untuk mencoba mengatakan kebenaran. Ketika kamu menjelaskan misalnya bahwa Victoria Nuland menyebutkan 5 miliar dolar yang diinvestasikan, dia mengatakan ini pada Desember 2017, hanya 3 bulan sebelum kudeta Maidan. Kamu bisa menemukannya di arsip Kongres. Dia berkata, kami telah menginvestasikan 5 miliar dolar. Sekarang kami menunggu untuk mendapatkan kembali hasil dari investasi ini. Itu hanya pernyataan resmi, tetapi kamu tidak boleh menyebutkannya di media manapun. Dan untuk kembali ke Jack Bourg dan sanksi terhadap Xavier Moreau, Jack Bourg dan Natalie Young, seorang aktivis Swiss lainnya, seorang perempuan asal Kamerun dan Swiss, dia memiliki kewarganegaraan ganda. Dia juga dikenai sanksi dengan jenis tindakan yang sama pada bulan Mei atau Juni tahun ini. Ada juga 2 jurnalis Jerman yang sangat berpengaruh yang dikenai sanksi tahun lalu dalam putaran pertama sanksi. Jadi saya hanya ingin menyebutkan rekan-rekan ini juga agar tidak melupakan mereka, omong-omong. Tapi yang menarik sekarang adalah, ya di satu sisi, baru 4 hari yang lalu, Thierry Breton, mantan komisaris Prancis, dilarang pergi ke Amerika Serikat. Dan kamu tahu itu. And you know it. And all the media in France and abroad, dan semua media di Prancis maupun di luar negeri mengatakan, oh, itu luar biasa. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Thierry Breton. Ini adalah mekanisme baru. Kebebasan berekspresi tidak lagi diizinkan. Dan AS kini melarang kebebasan berbicara karena mereka menjatuhkan sanksi kepada Thierry Breton. Jadi ini benar-benar kontradiktif. Itu terjadi hanya 1 minggu setelah Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Jack Bourg, Xavier Moreau, dan lainnya atas nama kebebasan berekspresi. Ada kontradiksi total, tahu kan? Dalam konteks yang sama hanya berselang beberapa hari. Itu poin pertama. Dan yang kedua, hanya untuk menyebut Amerika Serikat, yang menarik bagi saya adalah bahwa di AS sebenarnya ada lebih banyak kebebasan berpendapat, lebih banyak kebebasan berekspresi dibandingkan di Eropa. Karena amandemen pertama konstitusi. Because that's the first amendment of the constitution, and I think even if the dan saya pikir, bahkan jika pertarungan politik dan ideologis di Amerika Serikat sangat kuat, Anda masih memiliki semacam kebebasan yang diakui oleh semua pihak, bisa dibilang begitu. Namun di Eropa, hal itu tidak lagi terjadi, seperti yang kita lihat dengan sanksi terhadap Jack Bourg, Xavier Moreau, dan akademisi Rusia lainnya. Maksud saya, kita bisa memahami sanksi terhadap tokoh militer Rusia atau dinas rahasia, itu bisa dimengerti, tetapi tidak terhadap akademisi. Sadalar bersejana, persempiti, het hebben artuel semena mentisken, dini. Dat ik return autoritarisme Eropa is hier menu vervelen. Growing authoritarianism is very preoccupying. Spoken to many. Kau tahu, saya sudah berbicara dengan banyak akademisi atau pakar Rusia di seluruh Eropa, dan mereka selalu mengatakan hal yang sama, yaitu mereka menyadari bahwa mustahil membahas misalnya perang di Ukraina tanpa membicarakan perluasan NATO. Tapi semua orang tahu betul bahwa jika kau menyinggung hal itu dianggap sebagai sesuatu yang dikatakan Kremlin. Jadi katanya, kau akan dianggap mengulangi narasi Kremlin, dan kariermu akan berakhir. Dat soort hambristoort na moment programmavio, reformatie te fallen media itpoort, wanneer toen talent backing. Ja, you efficient. It's quite efficient. It's the same taboo as with the woke language, you know. Itu adalah tabu yang sama seperti dalam bahasa woke, tahu kan? Jika kamu menggunakan bahasa yang tidak woke di kampus-kampus Amerika, kariermu akan benar-benar hancur. Ini adalah jenis larangan yang sama, katakanlah. Larangan karena kebenaran politik. Larangan terhadap kata-kata yang sebenarnya, terhadap kebenaran. Dengan Rusia, perilakunya persis sama. Dan ya, karier akademik atau kariermu di media sebagai jurnalis akan hancur dalam sekejap jika kamu melakukannya. Ira ada ervaring sorg tujuh, sourcewisham merstal istis the kuth ering tori te seek dan inquisisi in where the thing you. Church and Inquisition trying to condemn. Even the Inquisition was fair. Bahkan inkuisisi pun lebih adil, lebih benar dibandingkan dengan sensor gereja saat ini. Karena pada masa inkuisisi, seseorang memiliki hak atas proses hukum yang semestinya, atas pengadilan yang layak.
Ada hakim, ada pembela. Seseorang tidak bisa dihukum tanpa pengadilan. Namun sekarang dengan jenis sanksi seperti ini, seseorang dihukum tanpa ada pengadilan sama sekali. Bahkan tidak tahu hukum mana yang dilanggar ketika terkena sanksi. Dan itu perbedaan besar. Saya pikir steeds kalwer berbesaphes berbi disprodukter pada admisisif ninju. Than in the ancient inquisitorial times. I guess the problem though is that Saya rasa masalahnya adalah tidak bisa ada hukum apapun, karena tindakan pun tidak bisa dibandingkan. Tentu saja, kamu bisa membandingkan apa yang dilakukan Rusia dengan sesuatu yang dilakukan oleh Barat. Misalnya, dalam hal penyitaan aset dan sebagainya, kamu bisa menunjukkan bahwa kita tidak menyita satu pun restoran McDonald's setelah AS menginvasi Irak, atau dalam banyak sekali perang selama 30 tahun terakhir. Tapi kamu tidak bisa membandingkannya, karena asumsinya adalah kalau kita yang melakukannya, ini pihak kita, mungkin kita melakukan hal yang salah, tapi kita melakukannya dengan alasan yang benar. Rusia paling baik bisa saja melakukan hal yang benar, tapi mereka akan melakukannya dengan alasan yang salah. Dan itu karena seperti yang kamu singgung, apa yang terkandung dalam fundamentalisme ideologis adalah bahwa ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu. Ini adalah demokrasi. It's as Ismaili. It is democracy. It is freedom. So if it censors people, it's because they undermine. Yuval Cardinal, jika mereka menyensor orang, itu karena orang-orang tersebut dianggap merusak kebebasan. Mereka merusak demokrasi. Jadi jika seseorang memperluas kekuasaan dan posisinya diri di dunia, itu dianggap sebagai perluasan kebebasan dan demokrasi. Itulah masalahnya ketika sebuah cita-cita dikaitkan dengan entitas kekuasaan. Hasilnya menjadi tidak masuk akal. Tapi saya ingin bertanya, sejauh mana menurut Anda para jurnalis di Barat sekarang sadar bahwa mereka sebenarnya hanya mengulang kerangka berpikir yang bersifat Russofobik ini? Ataukah mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Karena sebagian dari masalahnya adalah manipulasi terhadap asumsi-asumsi dasar. Tidak perlu ada pertemuan rahasia di ruangan penuh asap untuk menyepakati bagaimana menggambarkan Rusia. Jika semua orang sudah menerima premis bahwa ini adalah perjuangan antara kebebasan dan perbudakan, atau antara demokrasi dan otokrasi, maka propaganda itu menulis dirinya sendiri, dan stereotip pun mengikuti. In my view, the journalists, Menurut saya, para jurnalis, maksud saya, jurnalis di bidang hubungan internasional, menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha menyembunyikannya, tetapi jauh di dalam hati mereka tahu. Mereka tahu bahwa mereka terhubung dengan NATO, dengan ideologi Atlantisis dan neokonservatif. Mereka bukan orang gila, kalau boleh saya katakan begitu. Dan saya telah melihat hal ini dalam pengalaman jurnalistik saya sendiri. Namun mereka telah menjadi begitu dekat dengan cara berpikir ini, katakanlah cara berpikir Atlantisis, sehingga mereka tidak menyadarinya dari hari ke hari, meskipun sebenarnya mereka sadar. Anda tahu, saya kira pada tahun 2014, seorang jurnalis Jerman bernama Udo Ulfkotte yang menerbitkan sebuah buku tentang jurnalis korup. The corrupted journalist. He explained and he showed how NATO. Dia menjelaskan dan menunjukkan bagaimana NATO dan kaum neokonservatif selangkah demi selangkah mampu membeli, kamu tahu, kesadaran para jurnalis, mengundang mereka ke seminar, ke lokakarya moderat di Brussel atau negara-negara NATO lainnya, mengunjungi kamp militer dan sebagainya. Mereka mengundang para jurnalis ke hotel-hotel bagus dan hal-hal semacam itu. Dan ya, sedikit demi sedikit mereka berhasil melakukannya, karena itu sangat mudah. Mungkin ada 40 atau 50 media penting di Eropa, jadi hanya ada sekitar 50 orang yang perlu diyakinkan untuk menerima ide atau cita-cita mereka, atau katakanlah disesatkan, agar mereka berbagi pandangan yang sama. Maksud saya bukan disesatkan dengan uang tunai, tetapi melalui berbagai undangan, prestis, dan hal-hal semacam itu. Dan sepertinya itu berhasil. Bahkan ketika saya menjadi pemimpin redaksi surat kabar saya sering melihat undangan semacam ini. Saya ingat saya secara pribadi diundang ke Yugoslavia selama Perang Yugoslavia pada tahun 1993 di Sarajevo. Kami diundang sekitar 15 atau 18 pemimpin redaksi Prancis, direktur TV, tokoh jurnalisme. Semuanya ditanggung.
Diundang oleh NATO, secara resmi oleh PBB saat itu, tapi bisa dibilang terutama oleh NATO. Semua biaya ditanggung, hotel, pesawat, semuanya. Dan untuk apa? Ketika saya berada di Sari bahwa itu adalah undangan palsu sepenuhnya. Karena kami diharapkan untuk menyampaikan narasi yang berlaku saat itu tentang orang Bosnia yang baik atau Bosniak, katakanlah Muslim Bosniak, melawan orang Serbia yang jahat. Muslim Bosniak against the bad Serbian. So all the invitation was. Jadi seluruh undangan itu dibuat dan diatur untuk mendorong narasi ini dan membuat kita ikut menyebarkannya. Ketika saya menyadarinya setelah 2 atau 3 hari di Sarajevo, saya naik pesawat militer Italia, karena saya tidak ingin menjadi sekadar alat dalam konstruksi narasi ini. Itu terjadi 30 tahun yang lalu, tetapi hal yang sama terjadi sekarang dengan Ukraina, dengan perang di Ukraina, dan apa yang kita lihat hari ini. Dan hal itu sangat efektif. Dengan krisis di dunia pers, dengan begitu banyak jurnalis yang terdampak, serta persaingan antar media, sekarang bahkan lebih mudah melakukannya. Karena jumlah jurnalis yang bisa katakanlah disuap semakin sedikit. Saya melakukan wawancara ini dengan Kolonel A.S. Lawrence Wilkerson. Ia adalah Kepala Staf Menteri Luar Negeri Colin Powell pada masa pemerintahan Bush. Ia mengatakan bahwa selama berada di Gedung Putih, mereka memiliki papan tulis berisi daftar politisi Eropa. Siapa yang ingin mereka angkat dan siapa yang ingin mereka, katakanlah, pensiunkan lebih awal, memastikan karir mereka tidak berkembang, atau bahkan menyingkirkan mereka. Setelah mereka memutuskan siapa yang akan menjalankan kepentingan Washington, menariknya, di puncak daftar itu, mereka menempatkan Jens Stoltenberg, seorang politisi Norwegia, yang kemudian tentu saja terpilih sebagai Sekretaris Jenderal NATO. Bagaimanapun, ia kemudian menegaskan bahwa mereka tinggal mengaktifkan rencana mereka. Para jurnalis di seluruh Eropa, LSM, pengaruh mereka di dalam pemerintahan, lembaga pemikir, bagaimana mereka menggunakan semua mekanisme ini untuk memutuskan siapa yang seharusnya mewakili Eropa. Karena hal itu tidak boleh diserahkan pada demokrasi. Dan ini juga didasarkan pada gagasan bahwa jurnalis, jika mereka ingin tetap relevan dan dianggap sah, harus menghadiri acara yang sama, disponsori oleh orang-orang yang sama. Dan seperti yang kita tahu, Nemwat Retunimses Personisnor, Mgrukruthkothshawenza, Dinges LSM, den Tahal Demina. Every, of a Srutupats auf den Null, Zenaith, Reth, it were, and it's our submin the seat thang to be see, it's skandali lit thang di dinga orang. If you can control what people hear, And it's a few dozens of people, it's not. Dan itu hanya beberapa lusin orang, tahu kan? Bukan ribuan orang, hanya beberapa lusin, mungkin beberapa ratus, katakanlah begitu. Tapi itu kelompok yang sangat kecil. Dan kamu tahu, mereka bisa dibujuk dengan sangat mudah. Kamu beri mereka beasiswa untuk belajar di Harvard atau Columbia School of Journalism, atau undangan 3 bulan ke Amerika Serikat untuk belajar jurnalisme di sana-sini. Atau kamu beri mereka berita eksklusif. Saya kenal seorang jurnalis Swiss yang menerima, katakanlah, berita eksklusif langsung dari seorang agen CIA di Kedutaan Besar AS di Bern, seperti, oh, kamu sebaiknya selidiki hal ini. Mungkin ada seorang oligarki Rusia dekat dengan Putin yang melakukan sesuatu yang buruk. Dan mereka memberikan dokumen yang tampak resmi. Jadi dari situlah penyelidikan dimulai. That's the starting of investigation, but just to look always in the same direction. Namun hanya melihat ke satu arah saja, mengabaikan sisi lain dari kenyataan. Kamu tahu, pada tahun 2010, saya bersama beberapa teman mengorganisir Kongres Jurnalis Investigatif, Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional di Jenewa. 400 atau 500 peserta datang, termasuk Samuel Hirsch. Dia adalah bintang tamu kami saat itu. Dan ada juga banyak nama besar, orang-orang seperti Glenn Greenwald dan lainnya. Saya adalah bendahara organisasi tersebut, dan saya menemukan bahwa kami telah menerima dana dari Soros, dari Open Society, bahkan tanpa memintanya. Saat itu, saya sendiri tidak menyadarinya. Rasanya hanya baik saja menerima bantuan dari sebuah yayasan, dan satu lagi juga dari Amerika, untuk menyelenggarakan acara tersebut. Also American one, to organize that.
And I said, oh, that's very friendly from them to give some support. Dan saya berkata, oh, itu sangat ramah dari mereka untuk memberikan dukungan. Sangat baik, saya senang. Tapi setelah itu, tahu kan, setahun kemudian, saya menemukan bahwa semua perusahaan Soros ini, Open Society dan lainnya, menanamkan begitu banyak uang ke dalam konsorsium hingga menjadi benar-benar korup. Mengapa? Karena dengan uang itu memang baik bagi para jurnalis, tetapi mereka bisa mengarahkan riset dan investigasi ke arah yang sesuai dengan agenda NATO Atlantis. Misalnya, sasarannya adalah Rusia, atau Timur Tengah, atau Iran, dan lain. Setelah seluruh organisasi itu menurut saya sudah tersesat, dan Seymour Hersh serta Glenn Greenwald meninggalkannya. And Seymour Hersh and Glenn Greenwald, they left it. In 2013, we were in Rio. It was the last. Pada tahun 2013, kami berada di Rio. Itu adalah tahun terakhir mereka datang, karena mereka juga menyadari bahwa uang ini, yang tampak baik pada pandangan pertama, sebenarnya merusak seluruh sistem. Dan juga, kamu berbicara tentang LSM, sebuah LSM seperti Bellingcat, misalnya. Bellingcat seharusnya menjadi LSM jurnalis yang mengembangkan OSINT, intelijen sumber terbuka, informasi sumber terbuka. Itulah arti OSINT. Dan para jurnalis, terutama jurnalis investigatif, serabi aptitude OSINT, nanalik sebenarnya obzeis, sepenuhnya terdistant. But it's completely biased. It's completely distorted. Because with Bellingcat, it's just closed. Karena dengan Bellingcat, hubungannya sangat dekat dengan MX Inggris untuk membentuk narasi media. Di Inggris, ada markas besar komunikasi pemerintah, GCHQ, dengan sekitar 7.000 pegawai yang setiap hari mengumpulkan data dan juga membentuk narasi. Mereka merilisnya ke kantor media utama, dan begitulah cara kerjanya sebenarnya. Ini bukan hanya soal satu jurnalis yang korup. Ini adalah seluruh sistem. Projekte sejen Maritana Slituannya. LSM, Idemisis, Kinetsintas, Media, and Winford. Media and also the owners. I don't know the situation in your country, Norway. Saya tidak tahu bagaimana situasinya di negaramu, Norwegia. Tetapi di Swiss, ketika saya mulai bekerja di bidang jurnalisme, mungkin ada sekitar 100 surat kabar harian. Sedikit kurang dari 100. Sekarang hanya tersisa 20 atau 25, dan surat kabar itu sebenarnya dimiliki oleh 4 orang. 4 miliarder. Hal yang sama terjadi di Prancis. Ada 5 atau 7 miliarder. Di Italia juga begitu. Dan semua miliarder ini memiliki agenda yang sama, katakanlah. Agenda neokonservatif atau Atlantisis. Jadi jika kita memiliki seluruh lingkungan ini, seluruh biotop ini, yang mengelilingi kita, mengelilingi pers, itulah penjelasan mengapa hal-hal terjadi seperti sekarang. Dan mengapa media arus utama begitu terdistorsi dan bias dalam pemberitaan tentang perang di Ukraina dan juga tentang Rusia dan sebagainya. Ada kutipan dari George Orwell yang menulis tentang Perang Saudara Spanyol, di mana ia mengatakan bahwa sejarah berhenti. Ia menulis, "Saya melihat surat kabar di London menjual kebohongan ini dan para intelektual yang bersemangat membangun bangunan emosional di atas peristiwa yang tidak pernah terjadi. Saya melihat sebenarnya sejarah sedang ditulis bukan berdasarkan apa yang terjadi, tetapi berdasarkan apa yang seharusnya terjadi menurut berbagai garis partai." Saya sering memikirkan hal ini, karena memang terlihat begitu. Mereka menulis sejarah yang emosional, menggunakan retorika yang emosional, dan bahasanya pun menyimpang. Dan selama, seperti yang ditulis Orwell, bangunan-bangunan itu masih ada, orang bisa berdiskusi, tetapi mereka tidak akan menyimpang dari struktur utama itu. Ya, jika saya boleh bertanya satu pertanyaan terakhir, karena Anda menulis Russophobia hampir 1 dekade lalu, jika Anda memperbaruinya hari ini, Bam was for and on the Methdaken. Update the version today. What chapter do you think you would add? Oh, you can add every day, you know. Atau kamu bisa menambahkan sesuatu setiap hari. Ada begitu banyak hal untuk diceritakan. Setiap hari ada peristiwa baru yang menambah bahan bakar bagi hal ini. Ya, Russophobia ini, Russophobia kontemporer. Saya pikir yang menarik sekarang adalah menunjukkan bagaimana hal itu berkembang di dalam Ukraina dan negara-negara Eropa Timur. Mulai dari Finlandia, ya Skandinavia, tetapi juga di Swedia dan Polandia, kamu tahu, Bulgaria, Rumania. Kemarin saya bersama seorang teman dari Rumania, juga sangat aktif di media,
Dan dia menceritakan kepada saya bagaimana, katakanlah kudeta terjadi dalam pemilihan umum Rumania tahun lalu, dengan penggulingan Calin Georgescu dan terpilihnya presiden baru Nicolae Danu. Dia telah mengikuti urusan Rumania sejak masa Ceausescu, dan dia tahu semua akar permasalahannya. Dia mengenal orang-orangnya secara pribadi. And he knows personally the people, is now 80 years old. And it was Sekarang dia berusia 80 tahun, dan itu sangat menarik. Bagaimana ya mengatakannya melihat hal itu juga terjadi di Moldavia? Bagi saya akan menarik untuk mencoba memahaminya. Kita punya penjelasan yang tampak jelas, karena dulu ada pendudukan Soviet yang tidak begitu menyenangkan, bersifat tirani pada masanya, selama lebih dari 40-45 tahun. Dan hal itu bisa kita jelaskan. Saya pikir kita bisa memahami bahwa pemerintahan Soviet tidak begitu menyenangkan, dan ada rasa kebencian terhadap rakyat Soviet. Tapi Soviet sudah tidak ada lagi sekarang. Sekarang ada Rusia yang baru. Selama sekitar 10 tahun, katakanlah dari 1990 hingga 2000, sebelum Putin, jika kita tidak menyukai Putin, katakanlah sebelum Putin, ada 10 tahun tanpa kekuasaan Soviet, dengan demokrasi atau semacam demokrasi di Rusia. Democracy or some kind of democracy in Russia, and why now Dan mengapa sekarang, ketika Uni Soviet telah lenyap, muncul begitu banyak, katakanlah, kebencian terhadap orang Rusia modern yang tidak ada hubungannya dengan masa lalu Soviet. Mungkin ini adalah fokus baru, berusaha untuk memahaminya dengan lebih baik dan mencari solusi, mengembangkan refleksi atas perasaan tersebut. Saya juga harus menambahkan, Rusofobia ini hanya datang dari Barat. Tidak ada Rusofobia di Afrika, tidak ada Rusofobia Asia, tidak ada Rusofobia di Amerika Latin. Jadi mengapa demikian? Dan orang-orang ini bahkan lebih pro. Kamu tahu jika kamu bertanya kepada mereka, mereka sebenarnya lebih mendukung Rusia daripada Eropa atau Barat. Jadi ini sesuatu yang baru. Benar-benar baru sekarang. Dan itulah mengapa saya optimistis, hanya untuk menutup dengan nada optimistis. Ketika saya berbicara dengan rekan-rekan saya dari selatan atau dari Tiongkok dan sebagainya, bagi saya itu sangat, katakanlah, menghangatkan hati. Itu memberi saya sedikit keberanian, karena terkadang kita bisa merasa sangat sendirian, sangat kesepian dalam perjuangan ini. Tetapi ketika kita pergi ke luar Eropa dan dapat berbagi pandangan dengan rekan-rekan lain, sangat menggembirakan melihat bagaimana mereka menganalisis, bagaimana mereka melihat dunia dari luar dengan sedikit jarak. Dan mereka sama sekali tidak memiliki pandangan tentang Rusia seperti yang kita miliki sekarang di benua Eropa kita. Itu juga alasan yang baik untuk optimisme. Dan saya pikir kebencian terhadap Rusia ini, kebencian itu, suatu hari akan berbalik melawan para pembencinya. Saya tidak tahu kan, tetapi saya yakin itu akan terjadi, cepat atau lambat. Ini mungkin salah satu kesalahan yang sedang dilakukan orang Eropa sekarang. Karena ketika Eropa membanggakan diri telah melakukan apapun untuk menentang Rusia, mereka seolah berasumsi bahwa sebagian besar dunia membenci Rusia sama seperti mereka. Namun kenyataannya, sebagian besar dunia justru terkejut, bahkan merasa ngeri dengan cara orang Eropa bertindak. Dan seperti yang kamu katakan, banyak yang bahkan bersimpati dengan posisi Rusia, bukan terhadap invasi ke Ukraina, tetapi terhadap perjuangan mereka tentu 3 tahun terakhir. Nah, di saluran ini saya pernah mewawancarai Václav Klaus, mantan Perdana Menteri dan Presiden Republik Ceko. Ia sangat membenci komunisme, dan itu bisa dimengerti. Mereka melakukan hal-hal yang mengerikan di negaranya. Tapi dia pernah mengucapkan sebuah kutipan yang menurut saya sangat brilian terkait dengan Rusofobia. Dia berkata bahwa dia mengenal banyak orang di negaranya yang begitu membenci komunisme. Sampai mereka berkata, aku begitu membenci komunisme, sampai aku bahkan tidak bisa membaca Dostoevsky. Padahal kamu tahu, dia sudah meninggal pada tahun 1981. Ya, tapi itulah intinya. Jika saya berasal dari Polandia atau Republik Ceko, saya juga akan membenci komunisme. Kamu bahkan bisa memiliki kebencian pasca komunis dan keluhan historis terhadap Rusia Tsaris.
Namun tetap saja, inti dari kutipan itu, dan alasan saya menyukainya, adalah karena kutipan itu menunjukkan sejauh mana ketidaksadaran rasional itu bisa terjadi. Dan begitu kamu tidak rasional, kamu tidak bisa lagi memperjuangkan kepentinganmu sendiri. And it's also interesting to note that Dan menarik juga untuk dicatat bahwa satu-satunya pemimpin Eropa yang merupakan pewaris dari masa Soviet, maksud saya Orban di Hungaria, bangsa Hungaria juga pernah menderita di bawah kekuasaan Soviet. Pada tahun 1956, mereka melakukan revolusi. Mereka berusaha melepaskan diri dari kendali Soviet. Jadi mereka sangat anti-Rusia selama rezim Soviet. Namun sekarang tidak lagi. Ini menjadi contoh tandingan tentang bagaimana, katakanlah, seorang pemimpin yang rasional dapat bertindak tanpa Rusofobia. Sebagai mantan anti-Soviet, hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin dilakukan. Maksud saya sekarang di Eropa Barat semua orang tidak menyukai Orban, tetapi sebenarnya dialah satu-satunya pemimpin yang bertindak secara rasional. Ia berkata, itu masa lalu. Kami tidak menyukai mereka pada tahun 1950-an, 1960-an, 1970-an. Tetapi sekarang sudah selesai. Itu masa lalu. Mari kita berurusan dengan mereka seperti kita berurusan dengan yang lain, dengan bangsa dan negara lain. Jadi mungkin ini juga soal optimisme. Mungkin saja hal itu bisa dilakukan. Kamu tahu, itu memang mungkin. It could be possible to do it, It is possible. Yeah, I think Orban has Saya pikir Orban memiliki pendekatan yang rasional. Setidaknya ketika dia berbicara, dia menyampaikan argumen yang masuk akal, bukan retorika emosional yang sama. Tepat sekali kita butuhkan sekarang di Eropa. Tapi ya, terima kasih banyak. Dan saya akan menaruh tautan ke bukumu, Rusofobia, di deskripsi. Maaf, bahasa Inggris saya tidak sempurna. Dulu saya berbicara dalam bahasa Prancis, tapi saya berusaha sebaik mungkin. Saya sangat senang bisa bersama Daniel. Terus Sam. Thanks again.